Selamat pagi pemirsa, News kembali hadir membersamai aktivitas Anda. Bersama saya Bagiatud Dinia, inilah news selengkapnya. Pemirsa, Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI kembali hadir membersamai kelas KPI 5C pada Senin 6 November 2023 dalam rangka pertemuan ke-11 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pertemuan kali ini diawali dengan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 7. Presentasi kali ini adalah mengenal kondisi jurnalisme di Indonesia dan peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Kelompok 7 yang terdiri dari Syakirah Imtinan Supriyatna, Ismi Wahyu Ismawati, Elok Faikotul Hikmah, dan juga Pandi Ahmad, yang melatar belakangi berbicara tentang media. Penulis ingin menyadarkan bahwa jurnalisme investigasi sangat berhubungan dengan masyarakat demokratis. Peran jurnalis investigasi memiliki peran yang sangat penting, sehingga jurnalis investigasi bertanggung jawab dalam mengungkap fakta-fakta tersembunyi, menggali informasi yang mendalam, dan membawa ke publik kasus-kasus yang tersembunyi. Salah satunya seperti misalnya narkoba yang melibatkan jaringan peredaran yang kompleks. Investigasi jurnalisme memiliki potensi untuk mengungkap praktik peredaran narkoba yang tersembunyi, menyoroti peran aktor-aktor terkait, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aliran narkoba serta dampaknya pada masyarakat. Selanjutnya, jurnalisme di era informasi. Era informasi ini memiliki istilah lain yang sama, yaitu disebut sebagai era evolusi industri 4.0, era digital, era big data, era masyarakat informasi, era masyarakat pengetahuan, dan era inovasi, era ekonomi kreatif, hingga era pasca kebenaran, yang mana di era ini telah banyak perubahan-perubahan yang terjadi secara radikal. Era big data membawa penggunaan internet semakin tinggi sehingga berdampak pada informasi yang melimpah. Hal ini akan memberi kesempatan bagi industri jurnalistik. Kumpulan data dalam jumlah besar dapat diperoleh dan dianalisis untuk melakukan prediksi, membaca sebuah tren, melihat tingkah laku konsumen, dan sebagainya. Dikutip dari penjelasan Marsha Nabila dalam reportasenya yang berjudul mendiskusikan pentingnya implementasi big data dalam jurnalistik di dailysocial.id. Selanjutnya, munculnya media baru. Di Indonesia, jurnalisme di media baru atau dikenal dengan jurnalisme daring berkembang setelah kemunculan detik.com pada tahun 1998. Detik.com menandai jurnalisme yang disiarkan melalui medium berbasis internet dengan penajian cepat. Kehadiran detik.com sebagai pelopor jurnalisme online di Indonesia dilandasi oleh momen perubahan sosial politik tahun 1998. Momen ini menggerakkan salah seorang pendiri detik.com, yakni Budiono Darsono, untuk membuat sebuah media baru yang tidak mudah dibredel dan mampu memberikan informasi secepat mungkin tanpa harus menunggu dicetak besok pagi. Perubahan lainnya dalam praktik jurnalisme online terjadi karena adanya media sosial. Pemantauan Pariset menunjukkan sejumlah media online seperti opini.id dan Kumparan menjadikan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook sebagai medium penyebaran luasan berita. Penyajian berita pada media sosial tersebut dilakukan dalam format foto, infografis, video pendek durasi, menit videografis, dan live streaming. Regulasi dan prinsip-prinsip jurnalistik di Indonesia. Fakta yang terjadi di era keterbukaan seperti sekarang, para penulis, baik yang menulis di media arus utama maupun media sosial,
tidak mematuhi etika jurnalistik, khususnya dalam memahami tujuan jurnalistik. Banyak berita tanpa peristiwa, dan kalaupun ada peristiwa tidak ada beritanya. Perang media selalu berhubungan dengan ideologi pemilik media, baik media cetak maupun media elektronik. Tidak heran, kemudian jika ada media yang khusus menyampaikan propaganda, kekuasaan atau partai pengusung pemerintah, dan ada juga media yang tugasnya selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Media dan demokrasi. Fungsi demokrasi pers terletak pada sejauh mana pers telah mampu menjamin sebuah ruang publik atau public sphere, sebuah ruang yang terbatas dari dominasi politik, penguasa dan kepentingan ekonomi pengusaha yang memungkinkan terjadi perbincangan publik yang rasional tentang isu-isu publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Brian McNair menyatakan, demokrasi mengasumsikan bahwa sebuah sistem yang terbuka yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi. Untuk itu, mereka harus diberikan akses yang memadai terhadap media dan jaringan informasi. Agar memungkinkan tidak terjadinya advokasi, demokrasi juga mengasumsikan khalayak dididik dan diberi pengetahuan yang cukup sehingga mereka dapat membuat keputusan yang rasional dan secara efektif dalam menggunakan informasi yang tersebarluaskan dalam ruang publik. Lebih lanjut, McNair mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi media demi memperlancar proses demokratisasi. Kesimpulan dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana kontrol sosial yang diperlukan warga, jurnalis bersikap netral dalam menghadapi sumber berita. Wartawan wajib bersikap jujur, sopan, dan menghormati sumber berita. Sekalipun kebebasan pers dijamin, namun dalam melaksanakan kebebasan itu, wartawan tetap berpegang pada kode etik, yaitu tidak memojokkan sumber berita. Kasus pengusiran wartawan, kekerasan, bahkan pembunuhan tidak akan terjadi bila wartawan mampu menyampaikan secara objektif dan berimbang. Dalam kapasitas sebagai lembaga kontrol, pers wajib melakukan pelatihan dan penyegaran untuk wartawan. Demikian berita kita kali ini. Saya Bakia Dudinia, pamit undur diri, sampai jumpa.